Bismillahirrahmanirrahim. Wa syafina Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Suma sayyidina Muhajir Allah Ahmad bin Iza wa Abdul Fikil Muqaddam Muhammad Ali bin Ali wa Syahab Bakar bin Salim Syekh Habib Sunnah dan Syekh Nadir Muslim wa Muslim wa furu'ihim. Suma ilu rahim Muhammad bin Umar Rajawi Suma Syekh bin Ahmad bin Hajar Asqalani. Suma Syekh Muhammad Rasyid Banjir wa Karam Suma Mazin Abdul Ghani wa sukum Allah wa dirajati fi jannah wa yukathir man wa thubaiti ma'idul min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa 'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas kita sebuah kebaikan sehingganya Allah tuntun kita ke jalan-jalan yang kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan berkat salawat yang kita lantunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelak ini menjadi bukti dan saksi bahwa kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala wal maqalatu sadisah. Kita sampai kepada hikmah yang keenam, yang mana yang hikmah keenam ini dikatakan an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karama wajhah annahu qala man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahraban. Jadi kata Imam Ali karamallahu wajhah, bahwasanya kata beliau man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahraban. Jadi kata beliau, barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini ada dalam dirinya, maka dia tidak lagi menjadikan surga itu sebagai sesuatu yang ingin dicapainya, dan neraka itu bukanlah sesuatu yang dia hindari di dalam kelak apa yang ingin ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang kemudian kata Imam Ali karamallahu wajhah bisa mengumpulkan 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Ali ini, ataupun kemudian inya bisa mengerjakan yang 6 perkara ini, maka baik itu surga ataupun neraka bukanlah lagi tujuan yang utama bagi dia. Artinya kada lagi inya mengharapkan surga, dan inya pun kada takut kepada neraka, kalau inya kemudian bisa mengumpulkan atau kemudian mengerjakan yang 6 perkara ini.
Maka selama 6 perkara ini kemudian kata Imam Ali karamahullah bisa dikumpulkannya atau bisa dikerjakannya, maka baik itu surga ataupun neraka itu tidak bernilai apa-apa di sisinya lagi. Artinya kada lagi nih kemudian terlalu berharap ke surga atau kemudian terlalu takut lawan neraka, kada. Pokoknya selama inya kemudian mengumpulkan 6 perkara ini, baik itu kemudian surga ataupun neraka, di sisinya itu sama. Yang penting kemudian inya bisa mengerjakan 6 perkara ini. Maka yang pertama kata Imam Ali karamallahu wajhah, awaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Kemudian yang kedua wa arafa syaitan fa'asahu. Kemudian yang ketiga wa arafal akhirah fatalabaha wa arafad dunya farafadaha wa arafal haqqa fa'atba'ahu wa arafal batila fajtanabahu. Kemudian kata Imam Ali karamallahu wajhah, adapun yang 6 perkara itu, yang pertama kata beliau awwaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama katanya arafallahu ta'ala, inya mengenal Allah. Artinya nih tahu tentang segala sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya kemudian sudah kenal tentang Allah, sekenal tentang segala sesuatu yang kemudian berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kemudian fa'ata'ahu, maka inya kemudian pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini belum kenal terhadap Allah. Kita itu hanya sebatas tahu tapi kemudian belum kenal. Kenapa dikatakan tahu belum kenal? Contoh, kita mungkin pernah ditakuni lawan orang, kenallah jar lawan si fulan tuh aja, hija tahu aja. Artinya kan tahu belum berarti kenal. Artinya tahu aja, tapi tahu kayak itu aja. Artinya kemudian belum kenal banget. Lain orang yang kemudian bujur-bujur kenal lawan seseorang, kenallah aja lawan fulan. Oh tahu aja si fulan tuh yang anu tuh, kalau aja anaknya si anu jar, rumahnya di anu, jagawiannya ini jar. Tahu semuanya nya tahu. Kenapa? Karena nya kenal. Kalau orang yang kemudian hanya sekedar tahulah aja lawan si fulan. Kenallah aja lawan si fulan tuh. Tahu aja, tahu kayak itu aja, kada tahu mana aja, artinya belum kenal. Maka yang selama ini pun kita pun hanya sekedar tahu, tapi kemudian belum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian bujur-bujur mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kemudian terkadang kita masih ada yang namanya melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah kekhilafan, kadang kita berbuat maksiat, kadang kita melanggar, kadang kita taat, kadang kita kemudian apa segala macam. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum kenal secara sempurna terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenali kemudian kalau kita benar-benar mengenal Allah, maka kita pasti kemudian akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kan ujar pepatah Indonesia itu, tak kenal maka tak sayang. Kayak apa kemudian timbul rasa sayang di dalam hati kita terhadap Allah, hendak timbul rasa cinta kita kepada Allah, kalau kepada Allah aja kita belum kenal. Makanya kemudian kita masih kemudian ibaratnya melanggar apa segala macam. Karena apa? Karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau kita bujur-bujur kenal Allah Ta'ala, maka pasti kita kemudian akan benar-benar melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian karena apa? Karena dasar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kemudian masih sering melakukan pelanggaran, masih melakukan sering kemaksiatan, kekhilafan dan segala macam, karena kita hanya sekedar tahu. Kalau kita ditanya tentang Allah, pasti kita hanya kemudian Allah itu adalah Tuhan kita, tanpa kita kemudian bisa menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang maha rahman, Allah zat yang maha rahim, Allah kemudian memiliki sifat-sifat yang lainnya, bahwa Allah kemudian maha berkuasa terhadap hambanya, Allah kemudian berhak untuk kemudian merupakan haknya Allah memasukkan ke dalam surga, memasukkan ke dalam neraka, atau kemudian haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan adab dan segala macam. Kalau kita mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, arti kita benar-benar tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian pasti akan taat kepada Allah di dalam setiap keadaan, di dalam setiap hal, dan di dalam setiap waktu, dan semuanya kita pasti akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian
Maka yang pertama kata Imam Ali karramallahu wajhahu, awwaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Maka yang pertama kemudian ujar Imam Ali yang harus bisa kita kerjakan, harus bisa kita kumpulkan di dunia ini, yakni kemudian kita mengenal Allah, maka kita kemudian akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Banyak kemudian bisa kita hadir di dalam sebuah majelis taklim, banyak kita dihadiri majelis zikir, memperbanyak kita kemudian membaca Al-Qur'an, kita belajar segala macam, mentadabburi. Artinya ketika kita membaca Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar kita membaca. Kalau kita hanya sekedar membaca, apa bedanya kita kemudian dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin kada belajar apa segala macam. Artinya kita belajar itu kemudian membaca Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran kita tadabburi maknanya. Oh, ini artinya apa? Bagaimana kemudian cara Allah menyampaikan wahyunya kepada baginda Rasul lewat firman-Nya, kemudian bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian di dalam Al-Qur'an misalnya Allah ceritakan tentang orang-orang yang kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kemudian azab yang luar biasa pedih. Atau kepada mereka yang kemudian bujur-bujur bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kemudian ganjaran yang luar biasa bagi mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sering kita membaca Al-Qur'an, dengan sering kita hadir di majelis zikir ataupun majelis ta'lim, dengan menambah keilmuan kita, dari situlah kita kemudian semakin mengenal Allah, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata baginda Rasul di dalam sabda beliau, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, artinya menambah pengetahuannya, maka ia berada fi sabilillah hatta yarji, sampai ia kembali pulang. Kenapa? Karena kemudian orang-orang yang menuntut ilmu, yang kemudian untuk menambah pengetahuannya, untuk kemudian menambah pengetahuannya tentang Allah dan Rasulnya, agar semakin dekat dengan Allah, agar semakin mengenal baginda Rasul, maka kemudian orang-orang yang seperti inilah yang ingin menambah keilmuannya, maka ia akan semakin dekat dengan Allah. Maka orang-orang inilah yang kemudian berada fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumahnya. Maka orang-orang ini kemudian mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ali, yang pertama kemudian yang harus kita kumpulkan atau yang harus kita kerjakan, bagaimana kita kemudian harus mengenal Allah secara hakiki, agar kita kemudian benar-benar mengerti hak-haknya Allah. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tahu apa kemudian hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang kemudian harus kita jauhi, apa yang harus kita kemudian dekati, apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah, apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti mengetahuinya. Kalau kita kemudian benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata nang kayak kita nih, atau nang kayak sebagian orang yang kemudian istilahnya tuh jar apa, ngefans kah, ngefans dia lawan artis misalnya atau apa, pasti kemudian tahu, oh anunya kayak ini aja, ininya kayak ini apa segala macam, tahu semua kisahnya. Kenapa? Karena inya kemudian mengenal lewat mana, baik itu kemudian lewat sosial media apa segala macam. Saking kemudiannya nih hendak kenal, maka dicari tahu tentang segala sesuatu yang orang yang inya himungi tadi. Maka kita yang seharusnya kemudian hendak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita yang hendak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita mencari tahu bagaimana kemudian apa-apa yang merupakan hak-haknya Allah, apa-apa yang kemudian dilarang oleh Allah, apa-apa yang kemudian kada diketujui Allah, apa-apa yang kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita tahu. Sehingganya apa? Sehingganya kemudian akan timbullah rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama kata Imam Ali karramallahu wajhah. Yang pertama adalah awwaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Kalau kita sudah mengenal Allah, pasti kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Imam Ali karramallahu wajhah, wa arafa syaitan fa'asahu, dan kemudian kenal terhadap syaitan, dan kemudian fa'asahu, kemudian mengingkarinya, atau kemudian ibaratnya ingkar terhadap segala sesuatu yang diajak oleh syaitan. Artinya sama, kemudian kita ini hanya sekedar tahu,
Kemudian sehingganya segala sesuatu yang kadang dibujuk oleh syaitan, kadang kemudian kita dirayu oleh syaitan, sehingganya apa? Sehingga kita terbujuk rayuan syaitan, sehingga kita jatuh di dalam satu kesalahan atau kemudian jatuh kepada sebuah dosa. Makanya kalau kita benar-benar tahu atau benar-benar kenal siapa itu syaitan, maka sesungguhnya kita akan berarti kita pasti akan ingkar atau kita pasti akan kemudian bertentangan dengan segala sesuatu yang diajak oleh syaitan. Kita tahu misalnya, kita kenal misalnya bahwa syaitan itu adalah makhluk yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu dahulunya, syaitan itu sedikit mungkin sejarah kehidupan syaitan, sedikit sejarah kehidupan syaitan. Sebenarnya syaitan atau iblis dulu adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghabiskan waktunya, menghabiskan semua kehidupannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu dahulunya bernama Azazil, dulu namanya Azazil. Kemudian ketika ia menghabiskan waktu di dalam menghambakan diri kepada Allah, tidaklah kemudian kata iblis, ada sejengkal tanah di bumi ini kecuali semuanya sudah aku sujudi, kata iblis. Jadi seberatan tanah di muka bumi ini sudah pernah disujudi lawan iblis. Saking kemudian ibaratnya ibadahnya yang luar biasa, maka Allah angkatlah iblis tadi ke langit yang pertama. Maka jar kemudian di langit pertama pun, di lapis langit yang pertama itu kededak kemudian di situ kecuali setiap jengkalnya itu pun sudah pernah disujudi oleh iblis. Artinya pernah dipakai ibadah lawan iblis. Sampai naik ke langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke langit yang ketujuh. Ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Nah disinilah kemudian pemberontakan iblis, artinya kemudian pertentangan iblis terhadap perintahnya Allah. Artinya setelah sekian lama nih peribadahannya, ketaatannya, keilmuannya yang luar biasa, iblis yang kemudian dulunya bernama Azazil melakukan ibadah yang luar biasa sampai inya ke derajat yang kemudian mencapai derajat langit yang ketujuh. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, Allah perintahkan kemudian seluruh penduduk langit untuk memberi penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Namun iblis menolaknya. Kenapa? Karena kata iblis, ana khairan minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari Adam, kata iblis. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Artinya kemudian karena merasa lebih mulia dari Nabiullah Adam, padahal kemudian saat itu Allah hanya memerintahkan untuk memberikan sebuah penghormatan. Seandainya waktu itu iblis memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam, mungkin sampai saat ini iblis berada di dalam surga. Tapi karena inya merasa lebih baik, merasa lebih mulia, maka Allah hinakan inya, sehingganya dikatakan iblis artinya apa? Orang yang kemudian jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadu. Maka setelah sekian lama, sekian banyak peribadatan yang dilakukan oleh iblis karena satu kesalahan, yakni inya merasa lebih mulia, merasa lebih baik, Allah hinakan inya, Allah kemudian keluarkan dari surga, bahkan Allah laknat inya sampai hari kiamat. Itu iblis. Iblis itu Nabian bayangkan iblis muka bumi nih seberatan sudah pernah disujudi. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semua sudah disujudi lawan iblis. Artinya ibadahnya luar biasa. Sampai kemudian gara-gara satu kesalahan Allah laknat iblis. Bayangkan kita yang kemudian ibadah kada seberapa, ilmu alang-alang tanggung ya orang tuh. Kemudian kebaikan kada tapi kelihatan, dosa sudah pasti. Kemudian hendak ibaratnya masuk ke dalam surga, dari mana kita kemudian mengharap surga kalau bukan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian berkaca kepada iblis saja kita kada ada bandingannya kalau kita melihat ibadah. Makanya kemudian yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian mengenal syaitan, maka kita kemudian fa'alsahu, seharusnya kita kemudian makan menentang segala sesuatu yang diajak oleh syaitan. Karena pada hakikatnya kemudian iblis itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, kata iblis,
maka tangguhkanlah aku sampai yauma yub'atsun, sampai di mana semua manusia dibangkitkan. Artinya sampai hari kiamat. Minta dipanjangkan umur oleh iblis ini, minta dipanjangkan umur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Agar apa? Kemudian agar la'aqudanna lahum siratal mustaqim, agar aku kemudian menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya kemudian setan ini, iblis ini sudah berjanji kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umur agar apa? Agar menggoda kita manusia, agar apa? Agar ini kemudian mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Makanya kemudian gawean iblis itu kemudian menggoda kita. Berarti kemudian dia goda kita, artinya kemudian dengan entah itu dengan hawa nafsu atau kemudian dengan keindahan dunia dan segala macam, sehingganya dengan kemudian apa-apa yang disajikan oleh iblis tadi, kalau kita tergoda, kita terjatuh dalam sebuah lembah maksiat, maka disitulah kemudian iblis berbahagia karena banyak yang kemudian menjadi pengikutnya. Maka seharusnya kalau kita kemudian tahu siapa iblis dan kemudian apa pekerjaannya, yang kemudian sebenarnya dia adalah musuhnya Allah, dan kemudian dia adalah yang menentang perintah Allah, dan gawinnya kemudian mengajak manusia ke dalam neraka. Kalau kita kenal dan sadar, seharusnya setiap ada kemudian rayuan, bujukan dari iblis agar kita melakukan sebuah kemaksiatan ataupun sebuah dosa, seharusnya kita kemudian menentangnya, bukan justru kita kemudian melakukannya. Akan tetapi karena terkadang kita kemudian belum mengenal siapa iblis yang sebenarnya, atau kadang kita kemudian kenal atau tahu, tapi karena kita kemudian kalah dengan hawa nafsu kita, sehingga kita jatuh kepada sebuah lembah dosa yang itu kemudian akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka kata Imam Ali, seandainya kita benar-benar mengenal siapa itu syaitan, maka kita kemudian fa'asahu, maka kita akan menentang setiap apa yang kemudian diajak oleh iblis kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Imam Ali karamallahu wajhah, wa arafal akhirah fatalabaha, dan barang siapa yang kemudian mengenal negeri akhirat, tahu kemana kemudian tujuannya kelak di akhirat, maka fatalabaha, maka inya kemudian pasti akan memintanya, atau kemudian pasti akan mencari segala sesuatu yang akan menyampaikannya kepada apa yang akan ditujunya. Kalau orang tuh kemudian tahu atau kenal tempat tujuannya, pastinya kemudian menyiapkan segala sesuatu yang kemudian akan menjadi bekal agarnya sampai kepada tujuannya. Kalau kita nilai betakon hendak kemana aja, hendak ke situ aja, kemudian nang menuju hendak berjalani mungkin belum tahu daerah situ, yang kemudian entah itu jalannya jaraknya jauh, atau kemudian banyak ibaratnya rintangan apa segala macam, inya kada tahu medannya misalnya, pastinya kemudian bekalnya sedikit. Karena inya kada tahu atau belum mengenal tempat tujuannya. Kalau orang itu kemudian sudah kenal tempat tujuannya, hendak kemana aja, hendak ke Sungai Tabuk, di mana garangnya Sungai Tabuk. Oh, Sungai Tabuk tuh jamun mulai gambut masuk sekitar 10 kilo, jalannya nyaman aja, coba aspal, banyak aja warung apa segala macam. Kalau orang kemudian tahu kan pasti kada hendak ibaratnya kada terkajut nih, artinya bekal secukupnya, kan tahu sudah tujuan, tempat tujuan tahu, kemudian ibaratnya di sepanjang jalan misalnya ada aja nih yang kemudian kawas singgah, tempat istirahat apa segala macam, masjid ada, kemudian langgar ada, warung kemudian mungkin ada, tempat istirahat ada, sehingganya ketika orang kemudian bujur-bujur kenal tempat yang akan dituju, makanya kemudian siap dengan apa yang hendak dibawanya. Tetapi kalau kita nih hendak tulak ke suatu tempat yang mungkin kita kada pernah tahu, entah itu kemudian misalnya lah hendak kemana aja, hendak ke Inggris ya, ke luar negeri nih. Kemudian ke situ tuh kita perjalanannya berapa jam kada tahu, tempat tujuannya di sana kayak apa kada tahu, kemudian di situ ada apa atau apa cuacanya kayak apa kita kada kenal nih. Sehingganya terkadang kita membawa bekal kadang terlalu berlebihan. Sehingganya menjadi beban kita, atau kemudian terlalu sedikit membawa bekal sehingga sampai ke sana kita serba kekurangan. Karena apa? Karena kita kada kenal tempat tujuan kita. Makanya
Makanya orang yang mengenal tempat tujuan akhirnya pastinya kemudian menyiapkan segala sesuatu untuk dibawanya ketika ia hendak mencapai tempat tujuannya. Kita yang ibaratnya nih hendak menuju negeri akhirat, pasti kita kemudian kalau kita benar-benar mengenal apa itu negeri akhirat, bagaimana kemudian misalnya panjangnya penantian orang yang berada di dalam kubur saat ini sampai di mana kelak kemudian mereka dibangkitkan di hari kiamat, yang mana jar kemudian satu hari di dalam satu hari di alam barzakh itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan pian selamanya satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Kayak apa kita kemudian melewati orang-orang yang kemudian sudah berapa hari di dalam kubur. Kalau kita sadar begitu panjang penantian kita di alam barzakh, maka kita seharusnya mempersiapkan segala sesuatu untuk kemudian menjadi bekal kita di dalam alam barzakh tadi. Bagaimana penantian kita kemudian di alam barzakh, bagaimana kalau kita di akhirat, bahwa segala sesuatu yang kemudian menjadi ibaratnya sangu kita nih. Yang jar ulun tadi ibaratnya kita hendak tulak ke sebuah tempat kemudian membawa barang terlalu banyak akhirnya menjadi beban. Kayak tujuan kita yang kemudian terlalu banyak mengumpulkan dunia di dunia ini. Kita yang banyak diisi harta, diisi apa segala macam, maka kemudian tetap seperti yang dikatakan Imam Ali yang berulang Ali ulun katakan bahwa kata Imam Ali, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia yang kita miliki, baik itu kemudian segala sesuatu yang kita pakai, yang kita tempati, yang kita makan segala macam yang berasal dari sesuatu yang halal itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang haram sudah pasti kemudian akan menjadi adab. Naudzubillah wal iyadzubillah. Maka siapkanlah bekal agar kita kemudian menuju negeri akhirat, bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kenapa? Karena kata Imam Ali, wa arafal akhirah fatalabaha. Orang yang mengenal akhirat pastinya kemudian akan menyiapkan segala sesuatunya agar apa? Agar ia kemudian meminta kebaikan di dalam akhirat ini. Sebab kalau kita tahu yang namanya akhirat itu adalah darul baqa. Karena orang yang tahu akhirat itu adalah darul baqa. Karena di dalam selama ini penjelasan dari para ulama bahwa tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Artinya bilanya kita mati sudah nih. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah ketika kita meninggal dunia. Ketika kita masuk ke negeri akhirat, disitulah kehidupan kita yang sebenarnya. Artinya darul baqa, disitulah kemudian tempat yang sebenarnya. Maka setelah itu ada lagi yang namanya kehidupan. Maka kita yang seharusnya tahu nih bahwa disitulah yang sebenarnya kehidupan kita yang hakiki. Maka sebenarnya kita akan mengejar akhirat dan kemudian meninggalkan yang namanya dunia. Karena dunia ini hanya sementara dan akhiratlah tempat kita selamanya. Bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita kemudian untuk kita siapkan agar kita tinggal di negeri yang kemudian akan kita tinggali secara selama-lamanya. Itulah yang ketiga kata Imam Ali, wa arafal akhirah fatalabaha. Orang yang mengenal akhirat pastinya akan menuntut yang kemudian yang namanya negeri akhirat. Kemudian yang keempat, wa arafat dunya farafadaha. Dan kemudian orang yang mengenal dunia, maka farafadaha, maka inya kemudian akan meninggalkannya. Artinya apa? Artinya dunia yang kita tinggali ini hanyalah tempat kita singgah singgah sementara, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti orang asing atau orang yang musafir. Artinya kita nang singgah di dunia hanyalah tempat singgah kita aja. Kayak kita nih yang rancak balik kampung kemana ke segala macam, singgah misalnya entah itu di tempat istirahat, kan ada rest area nih. Ada rest area, bahan kita singgah di masjid kah, atau kemudian singgah di warung kah. Nah kita sadar sebenarnya kita singgah itu hanya sementara. Tujuan kita kemana? Tujuan kita pulang kampung. Kita kemana? Ada yang bulik misalnya, ada yang ke Kandangan, ada yang kemana, ada yang misalnya ada yang ke Rantau, ada yang ke Batu Licin, ada yang ke mana, ke Pelehari, kemana segala macam nih. Orang yang kemudian tahu tujuannya kemudian singgah, berarti kan setumat aja nih singgahnya. Maka tujuannya mana? Oh tujuannya aja ke situ. Nah itu yang tujuan akhirnya. Maka orang yang kemudian kenal orang yang tahu tujuan yang sebenarnya, makanya kemudian akan menolak segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Karena segala sesuatu yang sifatnya duniawi yang akan kita bawa itu akan memberatkan kita di timbangan kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Imam Ali itu kemudian saking kerasnya Imam Ali kepada dunia, Imam Ali itu mengatakan kepada dunia, ya dunia talak tuki thalat. Ujar Imam Ali nih, saking kada cintanya lawan dunia, ujar sidin talak tuki thalat. Wahai dunia, ujar Imam Ali, ku talak ikam talak 3. Artinya apa talak 3? Talak 3 itu kan orang yang sudah talak 3 ini kada kau lagi beburikan. Orang talak 1, talak 2 kawa lagi, kemudian rujuk kawa. Kalau orang sudah talak 3 kada kawa kali yang namanya rujuk. Maka itulah yang dilakukan Imam Ali kepada dunia, ditalak sidin talak 3 karena kemudian sidin terlalu membenci kepada dunia. Itu yang kemudian dilakukan Imam Ali karena kemudian apa? Karena sidin sadar bahwa sesungguhnya kemudian kehidupan yang dituju adalah kehidupan akhirat, sehingga kemudian segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu ditinggalkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Itu yang keempat. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ali, wa arafal haqqa fa'atba'ahu. Orang yang kemudian mengenal segala sesuatu yang sifatnya sebuah kebaikan ataupun sebuah kebenaran, maka fa'atba'ahu, maka ia akan mengamalkannya. Ia tahu misalnya hadir di majelis ta'lim atau hadir di majelis zikir atau kemudian duduk di masjid misalnya ada pengajian atau di mana ia mendengar atau kemudian di radio kah atau wah ini kemudian sudah ada ibaratnya sosial media, di Facebook ada, di Instagram ada, di YouTube ada, kemudian ia mendengar sebuah kebaikan, tahu ia mengenal kebaikan itu, maka fa'atba'ahu, maka ia pasti akan mengamalkannya. Kenapa dia yang pasti mengamalkannya? Karena setiap keilmuan yang kita ketahui, setiap kemudian apa yang kita dapat dari sebuah pengetahuan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kemudian kita dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah akan bertanya, sudahkah engkau mengamalkannya di dalam kehidupanmu? Artinya nih, kita tahu satu hadis atau kita tahu satu ilmu atau kita tahu kemudian pengetahuan yang kemudian berasal keilmuan itu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para ulama-ulama lainnya atau dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in ataupun ulama-ulama setelahnya, kita tahu, kita mendengar, kemudian kita kadang mengamalkannya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tahu, kata Allah, tapi kada mengamalkannya? Jadi paling kadang kalau kita tahu nih satu hadis misalnya, kita amalkan sekali barang dalam seumur hidup. Kenapa? Karena kemudian menggugurkan kewajiban, karena kita sudah tahu kemudian kita mengamalkannya. Tapi rugi bang kalau sekali seumur hidup. Kalau kita tahu, kita amalkan secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Agar apa? Agar kita terus mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita ketahui. Kalau kita kemudian tahu hadis, satu hadis misalnya kita tahu, atau satu sunnah kita tahu, kemudian kita kadang mengamalkannya atau kita tinggalkan, kemudian padahal kita tahu hukumnya, kita tahu sunnah apa segala macam keilmuannya, tetapi kita tinggalkan, maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau mengetahui, kata Allah, tetapi engkau tidak mengamalkannya? Contoh misalnya nih contoh, makan tangan kanan ya hukumnya sunnah, tetapi kemudian sehari-hari kita makan pakai tangan kanan, tapi kemudian bukan berniat sunnah, tapi karena kebiasaan, kelak itu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jangan makan tangan kanan? Karena terbiasa aja, kebiasaan nih. Artinya makannya karena hanya tangan kanan, hanya kebiasaan, bukan karena mengamalkan sunnah baginda Rasul. Itu pun kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tahu sunnah tetapi kadang mengamalkan sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab harus kita niatkan, karena kalau kada niat maka kita kada dapat pahala sunnah. Jadi kita niat makan tangan kanan itu mengamalkan sunnah baginda Rasul, kita tahu satu sunnah, kita niat amalkan, maka dengan itulah kita mendapatkan pahala sunnah, dan kita kemudian sudah mengamalkan sunnah baginda Rasul, dan kita tidak lagi dimintai atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sunnah yang kita ketahui tapi kada kita amalkan. Nah itu kemudian kata Imam Ali, wa arafal haqqa fa'atba'ahu, orang yang kemudian tahu satu kebaikan pasti akan mengamalkannya. Kemudian yang terakhir kata Imam Ali, wa arafal batila fajtanabahu, dan orang yang kemudian tahu sebuah kebatilan, tahu sebuah kemungkaran,
fajtanabahu, maka inya pasti akan menjauhinya. Orang tuh tahu misalnya, oh gawean itu kada baik, oh ini dosa, oh ini kemudian hukumnya kada baik, oh ini kada dibariakan, oh ini kada boleh apa segala macam. Kalau inya benar-benar tahu itu akan menjatuhkan inya kepada sebuah dosa, maka fajtanabahu, makanya pasti akan meninggalkannya. Kalau inya tahu itu dosa kemudian masih mengerjakannya, maka itulah yang kemudian akan bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka kalau kita benar-benar tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Sebab kalau kita mengerjakan yang buruk sedangkan kita nih sudah tahu hukumnya, kemudian kita gawi, itu bisa jadi 2 kali lipat dosanya. Contoh misalnya nih, kita tahu kemudian misalnya kita lihat contoh kemudian misalnya mencuntan itu ya hukumnya haram. Mencuntan hukumnya haram, tetapi kemudian sudah tahu hukumnya haram masih kita gawi. Nah itu kemudian bisa jadi kemudian hukumnya dua kali. Kenapa? Karena sudahlah kita tahu hukum. Kenapa kemudian bukannya kita tinggalkan, tetapi malah kita kerjakan. Makanya kemudian jangan sampai kita kemudian tahu kemudian sebuah kebatilan atau sebuah kesalahan atau sebuah keburukan, kalau kita tahu maka tinggalkanlah jauh-jauh. Jangan sampai kita kemudian mengerjakannya, karena itu kemudian akan berbuah dosa dan kelak akan kemudian menjadi pemberat timbangan keburukan kita di hadapan Allah. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka kalau kita benar-benar tahu mana yang buruk, seharusnya kita kemudian akan meninggalkannya, kata Imam Ali. Itulah 6 perkara yang diajarkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Barang siapa, kata beliau, yang mengumpulkan 6 perkara ini atau mengerjakan 6 perkara ini, maka sesungguhnya inya kemudian akan tidak lagi mengejar surga dan tidak lagi kemudian menjauhi yang namanya neraka. Karena orang-orang yang kemudian sudah mengerjakan 6 perkara ini, maka sesungguhnya inya adalah orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kemudian pasti mengenal Allah, pastinya kemudian akan meninggalkan segala sesuatunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, bisa kita amalkan dalam keseharian kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin semangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumatan tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syajjaran bi rahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.